presentasi ini saya lebih banyak menggunakan visual gitu ya. Jadi karena konsepnya Mas Brian santai gitu, kita ngobrol aja gitu. Jadi kali ini saya coba untuk lebih menceritakan ini ya kumpulan slide gambar gitu dari proyek ke proyek yang ada di studio desain handmade gitu. Jadi tadi udah diperkenalkan Mas Brian siapa saya. Jadi eh, sedikit mengulang, saya memang sebenarnya bukan orang Solo gitu ya, bukan orang Solo, tapi paling tidak saya sudah tinggal di Solo itu kurang lebih di 24 tahun ini karena memang awalnya kuliah di arsitektur UNS. Tadi saya revisi Mas ya, bukan Universitas Negeri Surakarta, tapi Universitas 11 Maret gitu. Jadi UNS itu memang aneh ininya singkatannya gitu. Jadi UNS mungkin banyak yang menduga itu Universitas Negeri Surakarta, tapi sebenarnya UNS itu Universitas 11 Maret Surakarta gitu. Saya juga nggak tahu kenapa dari Universitas 11 Maret Surakarta kok jadi UNS gitu. Oke, oke. Eh, apa? Saya punya cerita mengenai satu sekolah yang mana saya coba desain di tahun 2010 awalnya ya. Di 2010 di mana saya mendapat tawaran waktu itu ya membantu sebenarnya. Jadi ada satu yayasan itu yang mana mencoba ingin membuat satu sekolahan yang eh, cara mengajarnya itu benar-benar berbeda dengan cara pembelajaran di sekolahan pada umumnya gitu. Jadi eh, apa waktu itu namanya sekolah alam dibagi gitu ya. Tapi perkembangannya akhirnya diresmikan dengan nama Sekolah Alam Aminah dan posisinya itu ada di Sukoharjo. Jadi alhamdulillah sekali konsep dari perancangan ini pada tahun 2011 mendapatkan award Acknowledged Prize di Holcim Award ya, gitu ya. Jadi Sustainable Construction di tahun 2011 di Asia Pasifik gitu. Jadi di antara kurang lebih 5.000 peserta lah. Gitu. Jadi 5.000 peserta, terus kemudian di Asia Tenggara, Asia Pasifik, alhamdulillah mendapatkan ini prize di acknowledgement. Mengenai setting tempat dulu ya, jadi dari Sekolah Alam Aminah ini settingnya adalah eh, berupa lingkungan persawahan sebenarnya gitu. Jadi kurang lebih memiliki luas 11 12 ribu kalau nggak salah ya. Jadi 1 hektar lebih ya. Jadi terdiri dari satu, dua, tiga petak sertifikat itu yang mana yayasan sebagai penggagas atau ini ya founder dari sekolahan ini berharap punya satu sekolahan yang mana sekolahnya itu tidak berupa kelas sekolahan yang klasikal. Jadi lebih banyak siswanya lebih banyak belajar dari alam seperti itu. Terus kemudian kelasnya hanya sedikit, jadi kelasnya hanya beberapa saja dan berputar begitu. Dan berputarnya itu di luar gitu. Jadi apa si siswa akan dicari dari guru-gurunya akan mencoba mencari di mana tempat yang nyaman untuk belajar dan bagaimana siswa nanti akan merespon alam gitu. Jadi dengan begitu diharapkan nanti siswa nantinya akan lebih nyantol di waktu di ini ya proses belajarnya begitu. Akhirnya eh, saya coba pelajari apa yang disampaikan dari pemilik yayasan gitu ya, dan saya coba tawarkan waktu itu bagaimana kalau kita membuat satu instrumen, kalau saya menyebutkan itu sebagai hardware gitu, jadi satu bangunan atau arsitektur yang memfasilitasi kegiatan tersebut, terus lalu yayasan sebagai ini penyelenggara pendidikan itu memiliki software gitu. Jadi software inilah yang memang berbeda antara uh, dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya begitu. Jadi uh, akhirnya saya coba menawarkan bagaimana kalau kita
seminimal mungkin untuk memakai apa namanya eh, area tersebut ya. Jadi eh, kami hanya mencoba apa mendirikan satu bangunan kecil begitu, yang mana itu fungsinya multifungsi gitu. Jadi ada yang sebagian ruang dipakai untuk kantor. Ini sebenarnya bangunan dua lantai, terus kemudian bangunan dua lantai itu semacam berbagi ruang begitu. Jadi ruangnya cair, ada pembatas yang fleksibel, jadi bisa dibuka ditutup seperti itu dan hampir semua bangunan sisinya itu dinding yang berpori itu ya, sorry, dinding yang bisa bernafas gitu ya, jadi banyak celahnya nanti bisa dilihat. Jadi dari area keseluruhan tadi itu ini sebenarnya hanya berapa ya, mungkin satu per lima area yang muncul di gambar ini gitu ya, dan bangunannya kecil sekali, kurang lebih di 18 kali 8 meter lah kurang lebih di situ. Kemudian yang menarik, kondisi existing waktu itu adalah eh, posisi level tanahnya itu berada di posisi jalan gitu. Jadi eh, saya lalu berpikir bagaimana cara membuat kita minim pengolahan, minim budget yang keluar di situ begitu. Akhirnya eh, yang awalnya eh, area tersebut adalah area yang berupa kebun gitu, belukar gitu, yang mana setiap kali hujan pasti terjadi banjir seperti itu. Saya coba untuk merespon, untuk memberikan beberapa solusi seperti bagaimana cara kita untuk membuat meskipun dia berada di level di bawah jalan, tapi tidak ada air yang tergenang di area tersebut karena nantinya juga akan dipakai untuk anak-anak belajar. Gitu. Nah, dari situ kita hanya melakukan pengurukan itu ada di area gerbang gerbang sebentar. Ini saya coba untuk menyalakan laser ya. Jadi pengurukan itu hanya ada di area gerbang ini yang mana itu memang difungsikan untuk akses mobil atau kendaraan yang mau mengakses ke sekolahan, terus lalu di sepanjang jalur ini ada sirkulasi yang mengarah ke ruangan sekolahan. Lalu eh, di bangunan di area inilah yang ada pengurukan lagi yang mana untuk ruang kelas tadi yang fleksibel tadi. Jadi berupa bangunan dua lantai dan setiap storenya ada katakanlah bisa dipakai untuk skalanya juga bisa melar-melar gitu karena tanpa batas itu tanpa ada pembatas permanen gitu. Kemudian nih ini untuk yang di lantai duanya. Jadi memang ruangnya begitu terbuka sekali gitu. Jadi ini yang di atas lebih banyak dipakai untuk kelas dan kayak semacam aktivitas ini ya bermainnya gitu. Bangunannya kurang lebih seperti ini, yang mana kami mencoba untuk memakai material-material yang ada di sekitar gitu. Jadi karena kebetulan sekali site ini berada di satu sentra pembuat batu bata, jadi saya coba untuk menggunakan material yang ada di sekitar situ, yang diproduksi di situ. Jadi tidak jauh dari lokasi itu memang kampung tersebut dikenal sebagai kampung ini penghasil batu bata begitu ya. Dan yang struktur yang di atasnya adalah struktur atap yang sekaligus menjadi ruangan seperti itu. Nah, eh, apa di sini bisa terlihat material apa yang saya pakai. Jadi tidak jauh dari lokasi itu ada katakanlah ini satu ini ya pabrik mebel begitu, yang mana pabrik mebel itu awalnya punya potensi, kalau saya melihat potensi gitu, limbah gitu. Limbahnya berupa potongan kayu sisa-sisa untuk bahan mebel. Nah, eh, bisa dibayangkan si adik kecil ini ya, ini berada di depan palet, sementara palet ini bertumpuk sampai berapa ya waktu itu ya, kalau nggak salah, apa namanya,
kalau nggak salah sampai 4 sampai 5 itu ya, 4 palet itu ya. Dan ke kanan ke kiri itu masih banyak banget. Dan waktu itu mereka belum dimanfaatkan secara ini ya apa eh, secara komersil seperti itu. Jadi waktu itu saya masih mendapatkan material itu, kami mendapatkan material itu sangat murah sekali, dan bisa dibilang kayak semacam kita dapat untuk ganti harga untuk ini aja transport saja seperti itu. Nah di situ saya coba melihat ini sebagai potensi karena tidak jauh dari lokasi juga, terus akhirnya eh, ini yang agak menantang. Jadi waktu itu apapun bahannya saya coba untuk aplikasikan, hanya eh, kami memang tidak menggunakan atau memiliki alat yang bisa dipakai untuk membuat laminasi seperti itu ya. Akhirnya saya coba diskusi dengan para seniman tukang ini, bisa nggak memakai ini, dengan saya coba ajarkan gitu, kita coba pilah dari mulai ketebalannya, terus kemudian panjangnya, terus kemudian masih bisa dipakai atau tidak semacam itu, terus kemudian kami olah, kami buat laminasi, akhirnya dari uraian limbah kayu tersebut kita rangkai, kita laminasi, kita jadikan semacam papan gitu. Nah, PR-nya adalah bagaimana membuat hampir keseluruhan material ini di ukuran berapapun itu bisa dipakai gitu. Dan yang lebih menantang lagi adalah tidak adanya ukuran standar limbah gitu. Jadi tidak ada tebalnya berapa, akhirnya kita coba tadi dengan cara memilah, tebalnya kita pilah dulu, panjangnya kita pilah, akhirnya kita rangkai bagaimana caranya agar sebisa mungkin sekecil apapun limbah itu bisa pakai gitu. Ya alhamdulillah bisa kita lakukan seperti itu. Awalnya tukangnya desperate gitu ya. Mana mungkin kita bisa pakai bahan kayak gini begitu. Pada mulanya seperti itu. Akhirnya oke, nanti kita coba trial, kita coba diskusi dengan tukangnya, teknisnya bagaimana gitu ya. Nah, menariknya adalah ketika eh, si tukang ini bisa berhasil merangkai begitu ya. Terus kemudian kita coba aplikasikan begitu, akhirnya tukang ini apa namanya dia merasa bangga juga, dia ikut senang gitu ya. Oh, ternyata bisa ya kita membuat material yang tadinya dianggap limbah atau sampah begitu, akhirnya bisa dipakai begitu. Dan sampai sekarang pun masih masih setelah berapa tahun ini ya, hampir hampir dari tahun 2016 sampai sekarang masih masih apa adanya gitu. Jadi eh, seperti itu. Demikian juga dengan cara kami untuk merespon tadi yang saya sampaikan, posisi ini ya, leveling lahan yang berada di bawah ini, di bawah jalan. Kita coba untuk meminimalisir juga perkerasan, plesteran semacam itu. Akhirnya kita coba untuk membuat saya mencoba membuat terasah istilahnya ya. Jadi batu yang disusun seperti itu untuk semacam pembatas gitu ya. Jadi area jalan yang perlu dipakai untuk jalan gitu, seperlunya saja dibuat semacam batu terasah gitu. Nah, selain itu juga kami sederhana sekali, yaitu membuat persapan-persapan ya. Kita perbanyak persapan dan kita connecting semuanya, dan memang alhamdulillah sekali dari apa yang kita coba memang cukup berhasil gitu ya. Jadi yang awalnya area tersebut merupakan area genangan ketika hujan, sekarang sudah tidak terjadi lagi genangan itu gitu. Itu dari sekolah alam ini. Nah, ini mungkin beberapa slide yang bisa rekan-rekan lihat gitu ya. Jadi dari ukurannya juga kami akhirnya memutuskan ini lumayan acak gitu ya yang kita pakai gitu ya. Jadi eh, apa sehingga bisa membuat semua material itu bisa dipakai gitu. Dan ini hanya kita frame gitu, hanya kita buat jendela sederhana sekali. Jadi bagaimana
kita membuat sistem itu bisa dicontoh dan ditiru dan kemudian barangkali diduplikasi di tempat lain seperti itu. Kami mencoba melakukan itu dan ternyata tukang yang kami ajak bekerja di proyek ini eh, beberapa bercerita gitu, memakai juga akhirnya ketika mereka membantu di proyek lain, oh mereka beberapa beberapa hal yang dilakukan di sini itu diduplikasi di tempat mereka bekerja gitu. Eh, itu ini material-material yang ada di sekitar site ya. Jadi kami memakai dua material baku utama tadi yang berupa batu bata dan kayu sisa gitu. Ini kurang lebih seperti ini, hanya ruangan kecil. Nah, ini yang digambar di kiri itu adalah posisi existing aslinya yang kami lakukan pengurugan untuk keperluan area untuk parkir mobil saja gitu. Karena memang mobil dia harus akses dari jalan raya untuk masuk ke area dan bisa parkir gitu. Dan mana setelah ini sampai sekarang masih berupa kurang lebih seperti ini ya. Ini aktivitas yang masih terjadi di sana. Jadi menjadi ruang untuk bermain anak, bagaimana mereka bisa mencoba untuk belajar dari alam itu seperti apa dan memperlakukan alam seperti apa gitu. Meskipun memang sejauh ini ada beberapa penambahan unit di belakangnya untuk keperluan yang memang karena sekolah ini akhirnya berkembang begitu. Ada beberapa yang tadinya SD terus kemudian berkembang menerima siswa TK semacam itu atau playgroup. Nah, akhirnya beberapa unit tambahan di belakang dilakukan penambahan itu. Tapi tidak signifikan secara luasan yang dipakai dan jumlah siswanya juga tidak terlalu banyak dan sekolah ini menjadi semacam rujukan ya untuk sekolahan di daerah Sukoharjo dan sekitarnya yang mana bisa menerima sekolah inklusif gitu yang bisa menerima siswa berkebutuhan khusus semacam itu. Jadinya sekolah ini menjadi salah satu referensi sekolah yang inklusif gitu. Ini sekedar lintas lalu. Nah, lalu di tidak lama di waktu berikutnya uh, saya juga mendapatkan satu apa uh, apa namanya ya uh, tawaran untuk membantu desain rumah ya, rumah untuk pasangan muda waktu itu ya. Jadi mereka uh, punya lahan di di dalam kompleks kompleks kaplingan gitu ya. Kalau ini berada di site-nya di daerah Besi, Jogja Utara ya. Jadi arah ke maksudnya Sleman ini ya. Nah, jadi uh, ini adalah rumah tinggal yang mana uh, rumah tinggal ini akan dihuni oleh bapak, ibu, dan dua anaknya, gitu ya. Jadi eh, apa dari case atau clue yang saya dapatkan waktu itu adalah saya memang melihat bagaimana mereka beraktivitas gitu ya, dan kemudian memang saya cukup tahu bagaimana eh, apa eh, 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 calon klien ini, calon pengguna ini mencoba mana ya saya tahu bagaimana dengan kesibukannya gitu ya, itu eh, sangat sangat ini kita coba minimkan bagaimana membuat bangunan yang less maintenance lah kalau gitu ya. Jadi mudah perawatan semacam itu. Jadi katalah tidak perlu dicat sampai kapanpun, itu tetap terlihat, itu tetap bangunan yang bagus gitu. Jadi itu salah satu tantangan yang ada di rumah ini. Tapi saya melihat
dengan posisinya di daerah Sleman ini, eh, dekat area situ juga terdapat beberapa potensi yang secara material itu kita bisa gunakan gitu. Nah, eh, tidak jauh berbeda dengan proyek sebelumnya, yang mana saya juga mendapatkan material-material yang waktu itu dari tempat ini ya, pemotongan kayu, terus kemudian juga dari ini, karena di area Jogja itu kan dekat dengan Merapi gitu ya, banyak kayak semacam industri rumah tangga semacam itu ya, ya apa ya namanya, pabrik pabrik kecil gitu yang dia memotong batu vulkanik gitu ya. Nah, menariknya adalah eh, batu vulkanik yang mereka potong kan dengan ukuran tertentu yang akan masuk ke toko begitu. Jadi sudah dipotong dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan dari toko, entah itu 10 kali 10, 10 kali 20, 20 kali 20, dan itu memang tidak besar karena batu yang diolah di situ memang batu vulkanik yang bisa diangkut dengan pickup katakanlah gitu ya. Nah, eh, waktu itu saya melihat dari dekat lokasi itu memang pada awalnya saya melihat ada pemotongan batu seperti itu. Terus saya coba tanya, eh, ternyata sisa-sisa potongan mereka itu tidak dipakai gitu, dan hanya dibuang begitu saja hanya untuk urugan yang ada di sekitar rumah mereka gitu. Nah, saya iseng untuk coba untuk nembung gitu istilah Jawanya ya, untuk menanya gitu. Kalau boleh ini saya beli berapa gitu. Waktu itu eh, saya hanya diminta ambil aja Mas, nggak usah bayar gitu. Saya, jadi kasusnya sama dengan ini kayu yang di proyek sebelumnya gitu. Eh, Niat saya membeli gitu, tapi ternyata memang dari sana memang tidak dijual seperti itu. Akhirnya saya tetap mau ganti gitu, akhirnya diizinkan untuk mengganti ongkos naikkan gitu. Jadi tidak apa-apa Mas, nanti kita bantu naikkan, nanti kita kirimkan gitu. Jadi hanya ganti ongkos menaikkan dan transport untuk ke lokasi gitu. Nah, itu akhirnya dari material yang ada itu kita coba olah gitu ya. Jadi eh, apa yang di sisi pagar itu kita memakai material batu sisa tadi, terus kemudian untuk dinding, karena harapan kita adalah dinding ini tidak perlu treatment yang berlebihan atau harus merawat berkala secara rutin seperti itu. Saya coba untuk aplikasikan begisting menggunakan ini bahan yang muncul di ceiling ini ya. Jadi bahan ceiling ini kita coba yang pertama kali kita pakai untuk begisting seperti itu, dan kemudian setelah jadi begisting, lapisan dinding selesai, kita kirim lagi ke tukang kayu gitu. Nah, tukang kayu inilah yang nanti akan mengolah jadi siling. Jadi satu material di sini itu akhirnya bisa kita pakai untuk baik begisting dinding, cetakan dinding, dan lalu kemudian menjadi material siling gitu. Jadi dari satu material kita punya dua keuntungan gitu ya. Punya dua keuntungan bisa kita manfaatkan di rumah ini gitu. Jadi untuk penataan kurang lebih seperti ini. Jadi kita memang meminimalisir juga untuk melakukan pemotongan seperti itu. Jadi apa adanya aja gitu. Jadi kita kita pakai apa adanya, dan dari pemakaian ini ya inilah yang bisa rekan-rekan lihat gitu ya. Jadi materialnya memang apa adanya, dan tidak perlu dirawat berlebih gitu. Nah, ini yang proses yang tadi saya ceritakan. Jadi eh, apa pada waktu dia jadi ghosting, yang kepakai adalah sisi yang tidak rata begitu ya, dan kemudian setelah selesai kemudian kita kirim ke tukang kayu untuk diolah lagi untuk bisa jadi siling yang dipakai akhirnya yang rata gitu. Jadi
kurang lebih itu yang kami coba lakukan di sini. Nah, eh, kemudian ini salah satu agak lompat dari sisi waktunya ya. Jadi saya mau menceritakan salah satu proyek kami di Sukoharjo juga di dekat Solo gitu. Jadi di Purbayan ini mungkin tempatnya adalah area ini ya apa namanya peri begitu. Jadi ketika ini berada di pinggiran kota Solo kota Surakarta kota begitu, yang mana kondisi site-nya itu masih berupa perkampungan, eh, yang mana posisinya itu menghadap ke utara. Ya, jadi jalan raya ini ada jalan yang berada di utara bangunan, terus kemudian di sebelah timurnya itu sorry di timur, oh ya benar, sorry ini benar di utara, terus ini kemudian di sisi timurnya itu apa namanya ada jalan gitu, terus kemudian di sisi baratnya itu adalah lahan kosong. Sebenarnya ada pembatas apa namanya saluran gitu di sini. Jadi sebenarnya lahan ini adalah terpisah dengan apa namanya lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Terus kemudian apa yang kami lakukan adalah mencoba untuk merespon bagaimana site itu berada begitu ya. Jadi site ini kurang lebih ukurannya ada di 300 meter persegi. Jadi di dengan mukanya itu 12 meter dan ke utara selatannya itu 25 meter. Jadi dengan kondisi site yang datar begitu, eh, jadi bisa dibilang lahannya itu freestanding, gitu. Jadi bebas dari manapun. Tapi dari situ justru kita punya semacam dua 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 sempadan akhirnya ya. Jadi karena yang di sisi timur dan di utara itu berbatasan dengan jalan. Dari situ kita mengambil apa masa bangunan ya yang akhirnya kita letakkan di posisi sudut begitu. Lalu kami coba berhitung dari kebutuhan ruang yang diperlukan dari user, karena dari user ini terdiri dari 4 anggota keluarga, bapak, ibu, dan 2 anak. Kemudian dari sisi zoning juga akhirnya kita lakukan pemetaan dan dari zoning tersebut memang diperlukan 2 lantai untuk bangunan ini dan dari bangunan yang meseng yang berada di sisi barat utara ini. eh, jadi apa namanya kami coba mengolah masa bangunan dengan potensi yang ada. Jadi kalau eh, eh, rekan-rekan mencoba mempelajari arsitektur tradisional di terutama di Jawa ya, eh, karena kebetulan sekali saya belajar arsitekturnya itu di Surakarta, jadi cukup kental dengan arsitektur tradisional yang mana arah utara selatan itu adalah menurut kalau kita arsitektur tradisional kan ada ini ya, ada mitologi semacam itu ya. Jadi eh, di analisa tapak itu kita melihat bahwa utara selatan itu ada potensi yang sangat bagus sekali, yaitu potensi bergeraknya angin. Jadi itu kenapa kok bangunan di arsitektur tradisional Jawa atau vernakular Jawa itu orientasinya itu ke arah utara selatan gitu, karena utara selatan ini adalah potensi angin yang cukup bagus di situ gitu. Jadi kami mencoba menerapkan itu di bangunan ini meskipun tampilannya nanti tampilan yang cukup kontemporer gitu, tapi kami mencoba untuk melihat ini sebagai potensi yang mana kita dapatkan dari arsitektur tradisional kita gitu. Jadi eh, apa karena memang anginnya cukup potensi besar, maka kami coba untuk fasadnya itu kita coba untuk membuat sebuah kritisan gitu ya.
titisan yang cukup lebar, yaitu kurang lebih di 2,4 meter gitu. Jadi selain itu juga kita mencoba membuat tunnel gitu ya, tunnel ceropong gitu, ceropong udara yang bisa mengalirkan ke arah tengah dan kemudian kita tarik ke atas gitu. Nah, kemudian ini kita coba bikin tunnel yang kita manfaatkan juga sekaligus sebagai apa namanya buffer ya. Karena di sisi barat itu masih berupa bangunan freestanding seperti itu, kita coba untuk memanfaatkan kotak di apa yang di sini itu selain sebagai buffer itu juga untuk memasukkan udara juga gitu. Nah, masih banyak sekali celah-celah yang kita buka gitu ya, di mana kita mengupayakan apa namanya aliran udara ini bisa sebebas mungkin gitu. Nah, memang sedikit apa menantang ketika kita berdiskusi dengan ownernya gitu ya. Jadi ownernya itu memang awalnya itu tidak menghendaki adanya eh, penggunaan AC gitu ya. Jadi berharapnya nggak ada AC di rumah gitu. Jadi eh, akhirnya dengan pendekatan apa namanya keperluan mendesak gitu ya, barangkali ada kebutuhan khusus gitu, kondisi tertentu gitu kita perlu AC, akhirnya ada dua ruangan yang kita pasang AC, yaitu di kamar tidur utama dan apa namanya ruang entertainment gitu. Nah, apa eh, eh, jadi sejauh ini untuk pengelolaan aktifnya itu hanya memakai kipas angin saja atau fan yang ada di apa dalam ruangan gitu. Jadi eh, sejauh ini yang menjadi apa tantangan adalah bahwa dengan banyaknya bukaan di apa rumah ini itu yang pertama pasti ada debu gitu ya, nyamuk itu ya. Tapi memang apa dari pemilik sendiri sudah apa namanya mengerti sekali dengan konsekuensi itu, karena kebetulan apa namanya eh, ownernya adalah dari disiplin medis gitu ya. Jadi ketika yang apa kebanyakan orang itu takut dengan nyamuk gitu, eh, ownernya oh nggak apa-apa kalau misalnya sakit ya diobatin gitu aja. Jadi jawaban-jawaban sederhana ini membuat kita berani untuk ngulik di desain ini seperti ini gitu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di depannya itu kebetulan ada pohon ini ya, pohon kapok atau randu gitu, yang mana eh, musiman itu pasti ini berbuah, terus kemudian ada kapoknya, terus kemudian ada masa rontok semacam itu. Nah, ini juga menjadi apa? Buat saya ini menjadi menarik juga gitu. Jadi eh, di sini kita akan tahu apa namanya kapan musim ini, kapan musim itu. Jadi kalau apa kita perhatikan secara musim gitu ya, eh, musim apa katakanlah musim randu semacam itu ya, itu adalah tanda di mana kita akan mau memasuki masa penghujan gitu, musim penghujan itu, di mana kalau sekarang kan kita ini apa sulit ya, oh, kapan sih musimnya udah nggak menentu gitu. Tapi dengan kita apa melihat ini beberapa pohon di lingkungan kita seperti pohon mangga, terus kemudian apa randu, terus kemudian apa namanya kudo ya, itu ada masa di mana secara siklus gitu itu sebagai penanda bahwa ini akan memasuki musim penghujan gitu. Karena kan kalau yang namanya randu dia salah satu upaya dia berkembang biaknya kan dengan dia melepas biji-bijinya. Nah, ini juga menarik. Akhirnya ketika ini dibuka begitu, banyak yang masuk ke rumah begitu. Jadi jadi eh, kadang ada masa di mana apa ruangan di dalam itu ada ini salju itu ya, salju yang berupa kapok gitu. Ini apa ketika setting ini ya lighting kondisi malam hari, jadi memang seakan-akan tidak ada pintunya begitu, tapi yang untuk akses utamanya ada di sini. Jadi satu satu panel besar kurang lebih
Ini berapa meter ya? 4 lah kurang lebih. Jadi sorry, sekitar 5 meter ya. Sekitar 5 meter. Jadi satu panel gitu sampai atas, eh, kayak semacam hidden gitu ya, nggak terlihat gitu kalau itu pintu. Nah, ini juga material-material yang kita dapatkan dari dekat site gitu ya. Jadi kebetulan sekali daerah Sukoharjo ini penuh dengan sentra-sentra ini ya, sentra-sentra penghasil apa material begitu. Salah satunya memang batu bata ini. Ini yang tadi saya ceritakan bagaimana kita mengupayakan satu cerobong di tengah begitu ya. Jadi yang ini menjawab keinginan klien untuk membuat satu ruangan yang sangat terbuka begitu dan bisa nyambung tanpa sekat seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan ketika ada acara keluarga dengan keluarga besar atau acara bersama begitu. Jadi eh, harapannya adalah ketika buka pintu itu memang benar-benar sampai ke batas belakang gitu. Jadi ini yang kita coba olah untuk ruangannya. Jadi ini terkesan memang dari depan itu cukup bulky, tapi setelah masuk banyak ruang-ruang yang cukup terbuka dan itu menjadi satu ruangan besar di ruang di lantai satu. Ini berupa apa? eh, Inner courtyard ini memang tanpa penutup, jadi kalau hujan ya memang basah di sini. Eh, Terus kemudian ini cukup berhasil karena kita dari desain ini beberapa kali saya dapat cerita kalau ownernya kedinginan kalau misalnya pas musim hujan. Gitu. Tapi memang mereka punya ruangan ini ya, ketika setelah masuk ke kamar itu ya udah ruangannya cukup berbeda. Ini ada di foyer di lantai 2 yang menuju ke kamar-kamar anak dan ruang multimedia dan ada di ujung belakang ada semacam ruang fitness seperti untuk gym gitu ya. Ini apa salah satu spot yang lumayan menarik ada di sini ya. Sebenarnya ini ada di depan, di bawahnya tritisan yang saya sampaikan tadi 2,4 meter tadi. Nah, ini sebenarnya ada balkon gitu ya. Balkon ini nembus juga dengan ruang yang ada di bawah di lantai satu tadi. Jadi bisa dibilang udara di sini benar-benar bisa mau kemanapun bisa gitu. Jadi dengan penggunaan material yang di lantai ini berupa expanded gitu ya. Jadi memungkinkan sekali pohon dari lantai satu nembus ke atas, kemudian menjadi pohon yang muncul di balkon. Seperti ini kurang lebih di inner courtyard di lantai 2, jadi berhubungan connecting langsung dengan udara luar. Jadi ketika ini dibuka benar-benar kayak semacam pendopo aja gitu. Ada ruang ekstensi di atas berupa lapangan karena kebetulan juga ownernya suka dengan olahraga basket dan luasannya tidak mau dikurangi begitu. Akhirnya ini jadi ruang yang memang untuk uh, apa uh, untuk berinteraksi ya antara bapak sama anaknya gitu. Ini ada sedikit video dari rumah ayam. Mungkin nggak ada suaranya mungkin ya yang di. Nah ini pintu paneling. Nah, untuk jalur-jalur lighting itu juga kita bikin customize semua dikerjakan oleh tukang secara manual.
Iklan. Wah, ini cara matikannya gimana ya ini ya? Oke, saya deg-degan, nggak bisa dimatikan. Oke, saya masih punya waktu nggak Mas Brian? Silakan Mas. Kira ada 10 menit terakhir mungkin. Oke, ya, saya ngebut ya. Oke, saya juga pengen cerita mengenai bagaimana saya menangani rumah-rumah mungil gitu ya. Jadi mungkin apa namanya ini ada beberapa case itu yang saya coba ulik di desain arsitektural, yaitu rumah di Pajarinda. Jadi eh, menariknya adalah apa bangunan ini adalah milik apa satu satu keluarga begitu, yang mana eh, bangunan ini adalah bawaan dari perumahan gitu ya, masih bangunan asli. Eh, jadi setelah saya cek ternyata hancur semua. Jadi atapnya itu hancur semua gitu. Nah, apa karena rayap gitu. Jadi setelah saya cek ke lokasi itu di tanah di pekarangan di belakang itu saya apa namanya saya cutek ya. Saya coba intip gitu, wah, ternyata rayap itu di mana-mana itu. Jadi sebenarnya kayu yang masih ada di sini itu sudah ada rayapnya semua. Jadi dari situ pemilik mencoba untuk apa menginginkan desain apa namanya ya rumah yang kompak, yang kecil, yang mana untuk mengatasi rayap ini saya coba untuk ya memang memakai akhirnya ini ya material-material metal gitu. Kemudian kita mencoba untuk memanfaatkan ruang atapnya gitu. Jadi eh, berharapnya adalah satu kamar tidur utama saja dan apa namanya satu ruang atap gitu yang bisa digunakan bersama gitu. Ya apa bisa mungkin untuk menerima tamu karena apa penggunanya juga eh, ini semacam rumah yang hanya dipakai untuk satu atau dua anak gitu. Jadi fleksibel sekali. Jadi dari existing saya hanya coba untuk membalik apa ruangannya yang mana yang awalnya carport ada di sisi kiri ini kecil gitu ya. Kemudian itu adalah bawaan perumahan karena kalau mobil sekarang masuk di kota kecil ini nggak muat di lebar 2,2 ini gitu. Jadi bisa masuk orangnya nggak bisa keluar gitu. Jadi saya coba untuk membalik saja yang di sisi apa kanan itu akan menjadi carport terbuka begitu. Terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain apa lahan di belakangnya, hanya kita tambahkan satu kamar mandi di belakang itu satu apa yang sisanya memang tetap terbuka gitu. Ini saya melihat apa namanya banyak hal yang eh, ada beberapa apa namanya ya klien yang datang ke kami itu ngulik ruang-ruang seperti ini gitu. Jadi buat saya ini satu hal yang menantang ketika kita apa namanya bisa menciptakan ruang ya untuk apa klien kita mungkin kita intervensinya sedikit tapi kemudian menjadi ruang yang baru untuk mereka dengan experience apa ruang yang berbeda dengan sebelumnya kemudian punya ekspresi arsitektural yang berbeda semacam itu dan di situ akhirnya owner punya nilai ya value yang ditingkatkan dari apa kondisi sebelumnya nggak banyak kita hanya ngolah ini sebenarnya ngolah ruang atap sebenarnya jadi ruang atap itu kita gunakan sebagai mezanin dan sorry etik gitu ya etik itu ruang atap terus kemudian menjadi ruang terbuka kamar tanpa sekat semacam itu. Nah memang pasar plus seperti ini jadi apa terkesan nggak ada apa namanya nggak ada muka gitu ya tapi apa itu memang keinginan dari klien di mana orang bahkan pintunya juga dari belakang itu jadi masuknya masuk ke belakang dulu baru ketemu pintu gitu
karena memang activity mereka apa introvert gitu ya, jadi tidak ingin banyak menerima tamu, kemudian beraktivitas ya udah di dalam gitu, terus kemudian apa kita mengubah akses pintu utama yang tadinya di depan untuk kita pindah ke belakang. Itu hal-hal sederhana ini yang menarik. Kalau ini yang sedang berjalan on progress di kami, satu rumah tinggal di Kebumen itu ya. Jadi site-nya lumayan, ada 900-an lah, 900-an meter persegi, di mana kita mencoba menerjemahkan bagaimana kebetulan eh, dari pemilik ada satu bangunan vernakular yang mau dipakai lagi gitu ya, dengan tipologi karena kalau kita ngelihatnya ini kan di pesisiran itu ya, jadi mendekati joglo tapi mungkin berbeda istilah gitu ya. Kalau di pesisiran itu kan disebutnya pencu gitu ya. Jadi dengan bangunan pencu secara tipologi masih kurang lebih sama, menghadap utara atau selatan, terus kemudian pembagian ruangnya kurang lebih masih menggunakan tipologi Jawa, jadi menggunakan sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengen semacam itu. Dan sebenarnya banyak sekali filosofi yang ada di situ di arsitektur tradisional Jawa begitu, yang mana kita coba terjemahkan lagi dalam bentuk yang pada saat ini sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat dinanya di sini ada bangunan vernakular Jawa yang mana fungsinya sekarang hanya kita manfaatkan untuk ruang tamu saja. Nah, sementara untuk rumahnya atau kita sebut sebagai dalam gitu ya, itu justru ada di belakangnya. Jadi yang kalau kita melihat namanya ya tipologi ruangnya, pembagian ruangnya masih masih mirip sekali dengan bangunan tradisional Jawa, hanya memang bentuknya sudah berbeda dan ini kita mengartikan sebagai ruang yang kalau di Sentong Tengah gitu ya, itu kita coba terjemahkan sebagai ruang yang kalau secara filosofi bangunan tradisional Jawa Sentong Tengah itu hanya beberapa daerah saja yang itu dimanfaatkan atau dipakai begitu. Tapi secara umum itu semacam lambang kesuburan, lambang kemakmuran semacam itu. Jadi banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang akhirnya menjadi elemen bagian dari Sentong Tengah ini, berupa entah itu patung Loro Blonyo, patung pengantin putra putri, terus kemudian apa eh, eh, bantal guling, terus kemudian selimut, kemudian kadang juga dilengkapi dengan bulir untayan padi semacam itu, ikatan padi, terus kemudian yang itu melambangkan kesuburan gitu, dekat dengan Dewi Sri semacam itu. Nah, ini kita coba terjemahkan dengan menjadi ruang yang itu bisa dimanfaatkan untuk banyak anggota keluarga di tengah semacam itu, yang kemana kalau dari bangunan tradisional Jawa itu ada di kanan kirinya, lalu ada perluasan ruang yang berupa gandok gitu ya. Nah, gandok inilah yang kita masih coba melihat ini punya fungsi yang sama gitu. Jadi untuk kamar-kamar anak atau kamar tamu semacam itu. Jadi kita coba mengolah itu menjadi sesuatu yang baru di arsitektur ini. Nah, karena masih berproses dan ini masih berproses, maka belum bisa banyak yang bisa saya ceritakan. Yang pasti kami sedang uh, mencoba mendesain bagaimana kita menginterpretasikan uh, arsitektur tradisional ke dalam bentuk yang baru. Nah, ini kurang lebih seperti ini, karena memang ada bangunan-bangunan yang memang elemen yang memang katalah requirement dari owner gitu ya, yang memang
itu perlu kembali dipasang gitu. Akhirnya kita coba untuk jadikan semacam ini bangunan di tengah ini. Ini akhirnya menjadi bangunan apa namanya ya tamu begitu ya, ruang tamu besar di depan. Ini tadi yang saya sampaikan ruang yang menjadi ruang berkumpulnya semua ini ya keluarga besar karena ini memang dipakai kan akan dipakai ketika acara-acara besar keluarga gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya ceritakan di sesi pertama digital lecture ini. Saya kembalikan ya ke Mas Brian ya. Terima kasih untuk kita